Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, iman, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama kita, agama Islam, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua materi yang berjudul aliran Ahmadiyah dan ingkar sunnah. Ada banyak kelompok yang menafsirkan ajaran agama Islam dengan cara yang berbeda. Dua di antaranya ia adalah Ahmadiyah dan ingkar sunnah. Keduanya sering dianggap menyimpang karena yang mereka ajarkan berbeda dari kebanyakan umat Islam lainnya. Yang pertama, apa itu Ahmadiyah? Ahmadiyah adalah kelompok yang muncul dalam agama Islam di negeri India pada tahun 1889. Pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ia mengaku sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Jadi Ahmadiyah menekankan bahwa agama Islam adalah keputusan terakhir bagi umat manusia yang sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perlu mengembalikan kepada bentuk aslinya yang sebenarnya dan yang telah hilang selama berabad-abad. Ajaran utama Ahmadiyah yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi tetapi tidak membawa ajaran baru. Yang kedua, mereka yaitu Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi Isa tidak turun lagi tetapi muncul secara simbolis dalam diri Mirza. Dan yang ketiga atau yang terakhir, jihad bersenjata tidak berlaku lagi. Tetapi menurut mereka, jihad adalah perjuangan melalui pikiran atau tulisan. Pandangan ulama dan pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap aliran Ahmadiyah. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran sesat. Pada tahun 1980 dan 2005, Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar agama Islam dan pengikutnya dianggap murtad. Sebagian ulama juga memiliki pandangan yang serupa dengan Majelis Ulama Indonesia bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran sesat. Materi kedua adalah ingkar sunnah. Apa itu ingkar sunnah? Ingkar sunnah adalah aliran atas suatu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi intinya kelompok ingkar sunnah ini tidak menggunakan atau tidak percaya terhadap sunnah atau hadis yang dibawa atau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW
dan tidak menggunakannya sebagai pedoman hidup sebagai umat Islam. Dan mereka hanya percaya kepada Al-Quran saja dan mengingkari sunnah. Apa aja sih ajaran-ajaran ingkar sunnah? Ajaran-ajaran ingkar sunnah yaitu pertama, hanya percaya dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup atau hukum agama. Kedua, hadis dianggap buatan manusia yang bisa salah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengklaim bahwa semua syariat Islam seharusnya bisa dijelaskan dari Al-Quran. Pandangan ulama dan pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap ingkar sunnah. Ulama dan Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ingkar sunnah adalah aliran sesat karena aliran ingkar sunnah ini mengabaikan sunnah Nabi secara jelas yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk ditaati. Tanpa hadis banyak ajaran Islam yang tidak lengkap, termasuk ibadah wajib seperti zakat dan sholat. Para ulama telah memberikan banyak bantahan terhadap paham ini dan pentingnya taat kepada sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Dalil mengenai ingkar sunnah. Dalil mengenai ingkar sunnah yaitu berasal dari Quran surat An-Nisa ayat 55, Quran surat An-Nisa ayat 55, dan Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi kesimpulannya adalah ingkar sunnah dan Ahmadiyah adalah dua ajaran yang menyesatkan yang telah disepakati oleh para ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Kedua, perlu mempelajari perbedaan ini agar tidak terjerumus dalam pemahaman yang menyesatkan. Ketiga, perlu pendekatan dakwah yang bijaksana dan tegas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah, dan jika ada kata-kata yang salah, datangnya dari saya dan dari syaitan. Undur maqala wala tangdur man qala. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.